Alhamdulillahi Rabbil Alamin ja'ala min sahri Ramadan binur fi yawmi qadrihi wa min al-layli min as-sahri wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi syafa'ati min al-yawmil qiyamah li ummati al-ad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersyukur, Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam menjalankan ibadah puasa sekarang ini. Salawat dan salam mari kita perbanyak dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, kiranya kita salah satu umat yang di akhir ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah kitab bernama Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi bersama Ibnu Hajar Asqalani, di sana tertulis dalam kitab kullun maksiatin an syahwati fa innahu yarja ghafaranaha, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yarja ghafaranaha. Setiap manusia terfokus kepada orang yang beriman, setiap durhaka yang ditimbulkan, yang dikeluarkan dari syahwat seorang mukmin atau muslim dapat diharapkan atau dapat diampuni oleh Allah. Artinya setiap nafsu kita berbuat syahwat, berbuat kejahatan masih bisa dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan kitab itu, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yarja ghafaranaha. Setiap yang dilakukan maksiat itu atau kejahatan itu yang ditimbulkan bersifat sombong, yang bersifat angkuh, yang bersifat tinggi meninggi, maka dalam kitab itu la yarja ghafaranaha, tidak Allah beri keampunan. Kalau dari syahwat kita ada berbuat maksiat, itu masih Allah turunkan nazala maghfirah. Tapi kalau kita berbuat dosa diiringi dengan sombong, diiringi dengan takabur, diiringi dengan iri, Allah tidak menerima, Allah tidak akan mengampunkan dosa kita. Maka ulama ini mengibaratkan di anna maksiatan iblis ka anna usuluha minal kibir. Karena iblis itu durhaka karena bersifat sombong. Wa zalata sayyidina Adam kana usuluha minas syahwat. Nabi Adam pun ketika dia dikeluarkan dari surga karena dia mengikutkan nafsu untuk memakan sebuah yang ada di dalam surga itu. Artinya dalam kitab ini kita dipahami adalah kita menjadi orang yang soleh itu bagus. Tapi kalau ada kita menjadi orang yang merasa lebih soleh dari orang lain, itu orang yang tak bagus. Menjadi orang baik itu bagus. Tapi kalau ada orang yang merasa lebih baik dari orang lain, itu manusia celaka. Kenapa? Karena banyak manusia amalnya sudah tinggi, ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Zikirnya baca, dia pikir dia sudah lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Padahal iblis yang begitu tingginya derajatnya, tapi bisa rendah serendah-rendahnya. Kenapa? Karena mempunyai merasa lebih baik, lebih soleh, lebih segalanya. Allah tidak menyerupai, Allah tidak menyukai seperti hamba yang seperti begini. Apalagi kita masih diberikan oleh Allah merasa memberikan Allah Ta'ala taubat kepada kita. Allah tidak bosan menerima taubat kita. Allah tidak acuh
menerima taubat kita. Tapi hari ini hamba-hamba Allah bosan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah bosan menerima taubat kita, mau kemana kita meminta ampun? Tapi banyak hamba Allah bosan, suntuk memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat lagi-lagi wabah ini turun. Kenapa? Karena banyak hamba Allah tidak bertaubat kepada Allah. Ditegur sedikit, baru mulai ia tersungkur keningnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, hari ini Allah masih berikan kesempatan. Ini malam diturunkan adalah malam maghfirah. Ini malam diturunkan Allah, malam memberikan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tapi kenapa hamba-hamba Allah hari ini masih bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh kerana itu, mohon maaf jemaah, banyak hari ini kita merasa lebih baik daripada orang lain. Al-Hikayah dijelaskan, ada seorang kakek-kakek, ibadahnya tidak banyak, ibadahnya hanya sedikit, tapi ibadahnya yang sedikit itu yang dimuliakan oleh Allah. Apa? Setiap pagi dia mengutip aqua gelas. Tapi suatu jalan ia menjumpai dompet, menjumpai uang, lalu tak ia ambil. Seandainya diambilnya, dimasukkannya ke masjid, lalu dibawanya ke masjid, alangkah tiap hari ia menjumpai uang. Ringan pekerjaannya, tapi di hadapan Allah dia sudah amanah. Ada orang tinggi ibadahnya, zikirnya tiap malam, baca Quran khatam 100 kali, tapi di hadapan Allah dia sombong. Itu artinya seperti kayu yang dibakar tanpa mempunyai hamba. Oleh karena itu, sidang yang hari ini kita diberikan kesempatan, mari kita raih kesempatan yang Allah berikan itu kepada kita. Kalau kita abaikan, maka kita menjadi manusia wal as. Wal as kata waw di situ demi waktu. Menurut pelajaran yang saya pelajari, ada waw namanya huruf qasam. Di situ Allah bersumpah demi waktu. Waktu itu terus berjalan. Kalau kerjaan itu tak diisi dengan kebaikan, tidak diisi dengan amal soleh, dengan ikhlas, maka sia-sialah. Maka betul kata Ustaz Abdul Somad, sebuah ceramahnya adalah manusia itu mulia di hadapan Allah bila akal dan hatinya senantiasa disatukannya untuk menghadap Allah. Tapi manusia itu lebih rendah daripada binatang, kerana nafsunya lebih parah, nafsunya lebih rendah, nafsunya lebih celaka daripada binatang. Maka hari ini mari sekali lagi saya katakan, kesempatan yang Allah berikan jangan habiskan untuk tidak mengingat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempat Allah turunkan berulang kali bencana ini kepada kita. Cukuplah sekali, ibarat kata lagu, cukuplah sekali. Itulah video. Aku tak tahu lagunya itu tahu. Aku merasa betul kan? Itu lagunya. Kalau sempat berulang kali, bukan lagi manusia yang terasa terzalimi, binatang pun akan terasa. Maka saya ulang kali, kalau sempatlah corona turun, air banjir, puting beliung naik, hujan turun, mau kemana kita saat itu? Yang kaya, mau kemana dibawa uangnya? Yang punya tinggi jabatan, mau di mana dibawa pikul jabatan? Hari itu nampaklah manusia sama rata, sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jamaah salat tarawih yang dimuliakan pada Allah, kesempatan yang Allah berikan ini jangan sia-siakan begitu saja. Kalaulah, berulang saya katakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, seandainya saudara-saudara kita yang meninggal dunia di alam kubur sana diizinkan oleh Allah, fayahda minad dunya
kami hidupkan balik ke dunia lis-salati, li qiraatil Quran, li zikrillah, untuk baca Quran, untuk solat, untuk mengingatmu. Allah katakan la biiznillah, tak kuizinkan kamu semua. Bayangkan, mereka ingin hidup bukan minta harta, mereka hidup bukan minta jabatan, mereka hidup bukan minta apapun, tapi mereka untuk hidup untuk mengingat Allah. Malah kita di alam ini kita tidak pernah menghidupkan diri kita untuk kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang ada ini diberikan oleh Allah keselamatan di dunia wal akhirah. Akhirul kalam. Assalamualaikum.